Saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang kalian ya tampang Boyolali ini, tampang Boyolali ini. Membongkar alasan kenapa Prabowo nyinyir pada Boyolali. Dilansir dari pepnews.com. Banyak yang out of context ketika orang mengomentari tentang ejekan Prabowo terkait Boyolali. Lalu banyak yang menunjukkan betapa majunya Boyolali, bahwa daerah ini adalah New Zealand of Java, di mana produksi susu daerah ini kualitasnya sangat bagus. Apa tandanya? Dari susu tersebut dapat diproduksi keju bermutu tinggi. Lalu ditunjukkan pula sederet tokoh yang berasal dari daerah ini. Di antaranya Dr. Suharso, seorang ortopedis terkemuka yang kemudian jadi pahlawan nasional dan dijadikan nama rumah sakit di Surakarta. Ada pula yang menyebut SK Trimurti, tokoh pergerakan wanita yang justru karena aktivitasnya menjangkau umur yang sangat panjang. Juga yang kekinian disebut Bambang Widiatmoko, seorang peneliti dengan area khusus peralatan berbasis laser dan pemilik sekira 30 paten laser. Bahkan ada yang menunjukkan kemajuan atau baca internasionalisasi kota ini dengan dalam tahun ini mereka berhasil mengundang grup Europe yang terkenal dengan lagu Final Countdown itu. Semua itu benar, tapi belum menunjukkan alasan sebenarnya kenapa Prabowo Subianto bisa sedemikian nyinyir terhadap Boyolali. Bila coba dibedah, minimal ada 3 fakta historis dan real yang lebih mendasar, yaitu pertama, Syahdan pada masa kampanye Pilpres 2014. Salah satu isu yang paling gencar dilakukan adalah Jokowi anak PKI. Kubu Prabowo berupaya mati-matian mengupek-upek seantero Solo untuk mencari bukti bahwa Jokowi itu antek PKI, mengejar bukti itu. Dan wabil khusus daerah itu adalah Boyolali, di mana orang tua Jokowi berasal. Apa hasil investigasi itu? Ya, tentu nol besar. Tetapi terlanjur Boyolali tetap melekat di alam bawah sadar Prabowo sebagai ya demikian, Jokowi adalah PKI. Masihkah laku jualan itu sekarang? Mungkin Prabowo tak peduli. Ini memperkuat fakta kedua, bahwa Boyolali dari dulu memang daerah merah. Zaman Orde Lama, PKI memang sangat populer. Kemudian setelahnya, PDI Perjuangan nyaris selalu menang di sini. PDI Perjuangan masihlah partai wong cilik, orang-orang yang selamanya secara tradisional lekat dengan daerah ini. Jangan lupa, sistem pemeliharaan sapi di daerah ini sangatlah populis yang menunjukkan kedekatan patron klien. Seorang juragan besar bisa memiliki ribuan sapi, tapi kandang di rumahnya sendiri kosong. Ia menyebarkan sapinya dengan cara gaduh, menitipkan di banyak peternak lainnya. Sistem yang sangat berbeda dibanding cara bisnis susu Prabowo yang belakangan terkenal, dipopulerkan dengan revolusi putih itu. Program yang harus menodong-nodong Pemprov DKI untuk membelinya secara paksa. Bandingkan dengan susu Boyolali yang menyehatkan rakyat di sepanjang Joglo Semar di angkringan-angkringan murah, yang bisa dinikmati segala usia tanpa harus mencuri duit negara. Perbandingan tolol inilah barangkali justru secara tidak sadar berhasil diangkat Prabowo Subianto, menunjukkan betapa naif, serakah, dan kapitalistiknya dia. Ketiga, Boyolali adalah basis produksi mobil SMK, mobil murah nasional yang bagi kaum bumi datar pendukung Prabowo sangatlah dilecehkan. Dikatakan sebagai menciplak mobil Cina, harganya murahan, kualitasnya rendah. Dan tentu saja segmennya adalah kaum yang sebagaimana dikatakan Prabowo itu, yang tampangnya tidak masuk hotel berbintang. Lah buat apa hotel berbintang? Jangan lupa, hotel berbintang itu masih hidup sampai hari ini karena pembayaran oleh pihak ketiga.
itu berasal dari lembaga-lembaga pemerintah atau perusahaan swasta besar yang memaksakan diri mengadakan acara-acara di tempat tersebut karena anggaran negara atau perusahaan, di mana panitianya biasanya mendapat rente yang cukup besar. Jangan lupa pula, ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pernah melarang untuk mengadakan kegiatan sejenis di hotel berbintang banyak, langsung keluarlah protes dari PHRI. Sementara mereka yang dapat fasilitas empuk itu, kalau harus bayar sendiri dari kantong sendiri, ya langsung hubungi Traveloka, putar otak untuk cari hotel budget. Kembali ke mobil SMK, jangan lupa bulan Desember 2018 ini 8 varian merek ini akan di launching. Beberapa sudah lulus uji, beberapa lain masih dalam perbaikan untuk mendapat surat uji tipe atau SUT dari Deperindak. Tentu ini akan jadi kampanye baik bagi Jokowi yang membuktikan bahwa mobil SMK hanya ilusi terbantahkan. Intinya Prabowo itu cerdas dan sudah benar, walau sebenarnya sangat pengecut. Ia berani mengasosiasi Jokowi dengan Boyolalinya dalam konteks keturunan PKI, basis PDIP, sapi rakyat, dan mobil SMK. Mana berani ia menyebut salah Solo atau Surakarta? Karena suka tidak suka, di kota terakhir ini basis masa pendukungnya yang kaum intoleran itu sangat banyak. Sedemikian banyak, sehingga berani berkoar, kita jatuhkan Jokowi dari kotanya sendiri. Kedua orang ini, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, tetaplah sejenis politikus penghibur. Mereka ini lawakannya lucu luar biasa, mengalahkan pelawak modern model stand up comedy yang malah sama sekali tidak lucu itu. Lucu di sini bisa diganti dengan kata naif, dungu, wagu, munafik, penipu, manipulatif, bla bla bla. Mereka ini mau kalah saja, ribetnya luar biasa. Padahal Prabowo sering berkoar-koar, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tapi faktanya, hobinya kok nambah musuh saja.